wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Revolusi Cina tahun 1911 Masehi. Yang pertama mengenai nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Dan nasionalisme ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang timbulnya revolusi bangsa Cina, yaitu penyelewengan dan kelemahan bangsa Manchu. Dinasti Manchu memerintah di Cina pada tahun 1644 sampai 1911 Masehi. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang asing, sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina. Maka tidak heran jika rakyat Cina merasakan penderitaannya. Melihat adanya keburukan dan penyelewengan dari dinasti Manchu, maka rakyat Cina bergerak untuk melawan dan membebaskan diri dari cengkraman dinasti asing tersebut. Adapun penyebabnya adalah yang pertama yaitu sesudah kaisar besar dinasti Manchu meninggal dunia, lenyaplah pula masa kemakmuran Cina. Yang terjadi selanjutnya hanyalah kekacauan-kekacauan yang berpangkal adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Kekacauan ini memberi kesempatan pada bangsa-bangsa barat untuk mengeksploitasi kekayaan Cina. Yang kedua yaitu dinasti Manchu memerintah dengan menggunakan sistem feodal, memperbudak rakyatnya, seolah-olah menjual negara Cina kepada negara barat. Inilah yang sebenarnya menyebabkan rakyat Cina tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan Manchu. Ketidakpercayaan tersebut akan diwujudkan dalam berbagai pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Taiping. Yang ketiga yaitu kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang tahun 1895 Masehi. Kekalahan Cina atas Jepang tersebut, prestasi bangsa dan negara Cina menurun. Dulu sebagai guru, kini dikalahkan oleh bekas muridnya. Kekalahan ini membuktikan bahwa betapa lemahnya pemerintahan Manchu. Kekalahan ini sekaligus membukakan kesempatan bagi bangsa-bangsa barat untuk menjadikan Cina sebagai daerah pengaruh mereka. Dalam hal ini, pemerintahan Manchu tidak berdaya mencegahnya. Yang terakhir yaitu mengenai korupsi dan pemborosan yang merajalela. Hal ini berpangkal pada tindakan Ibu Tezuhis, yaitu Kaisar Janda Tua, yang memiliki tentara nasional secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Tezuhis mengizinkan para pejabat untuk menjual jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua yaitu kesadaran bangsa Cina. Perang antara Cina-Jepang dilatar belakangi ketika pemerintahan Korea menginginkan pembaruan dalam negerinya. Pembaruan ini tidak mungkin dapat tercapai selama Cina masih di Korea. Korea lalu meminta bantuan kepada Jepang untuk mengusir pasukan Cina dari Korea. Dengan demikian persengketaan Cina-Jepang makin besar dan akhirnya meletuslah perang Cina-Jepang. Hal ini membukakan mata bagi golongan progresif di Cina, sehingga mereka bukan saja mengetahui bahwa Cina begitu lemah
sehingga kalah dalam perang melawan bekas muridnya, yaitu Jepang. Melainkan mereka juga mengetahui bahwa Jepang yang kecil itu ternyata telah menarik keuntungan dari ilmu pengetahuan Barat, sehingga dapat memodernisir diri hingga rakyatnya dapat memenangkan perang melawan Cina. Adanya kekacauan di Cina dapat terlihat dari banyaknya peperangan yang kemudian berakhir dengan perjanjian-perjanjian yang akhirnya merugikan Cina. Hal tersebut semakin menyadarkan rakyat Cina bahwa meluasnya pengaruh bangsa-bangsa asing, yaitu Barat, akan sangat membahayakan